masalah terkait atau tidaknya, saya tidak melihat faktanya, tapi dari video itu saya melihat bahwa itu sebagai dukungan, karena dianggap apa yang dilakukan ISIS itu adalah memperjuangkan Islam katanya. Padahal menurut saya enggak, bukan itu. Islam bukan seperti itu, gorok-gorok, main culik polisi. Menurut videonya main culik polisi di Irak, langsung main digorok polisi kan ngeri. Nggak ada begitu. Islam nggak ngajarin seperti itu, nggak ada Islam yang model-model seperti itu, nggak ada. Islam itu bukan ISIS. Dan kalau Habib Rizik mendukung memberikan statement bahwa kita nggak mau bermusuhan dengan ISIS, berarti kan dia temennya. Baik dari ISIS kita akui baik. Cita-cita mulianya menerapkan syariat Islam hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk menegakkan khilafah Islamiyah hal yang baik. Saya tanya, hal-hal yang baik dukung tidak? Dukung tidak? Takbir. Lalu pada hari yang sama, 3 anggota BIN, Badan Intelijen Negara, yang sedang melakukan penyusupan dan pengintaian di pesantren kami, Markas Syariat Mega Mendung Bogor, dengan menggunakan drone, tertangkap oleh petugas pos penjagaan pesantren. Dan setelah diperiksa secara baik-baik, kemudian diketahui melalui kartu identitasnya bahwa mereka bertiga adalah anggota BIN, anggota Badan Intelijen Negara, maka dilepas dan dibebaskan secara terhormat karena mereka adalah petugas negara. Pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020, saya dan keluarga beserta penjaga rumah Sentul saat melaksanakan isolasi mandiri melihat ada drone mondar-mandir di sekitar rumah tinggal kami di Sentul, Bogor. Drone yang terbang itu majelis hakim yang mulia. Buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Jadi jangan lupa, ini handphone yang Anda pegang ini di zaman sekarang bisa menjadi senjata yang luar biasa. Yang baik dari ISIS kita akui baik. Cita-cita mulianya menerapkan syariat Islam hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk menegakkan khilafah Islamiyah hal yang baik. Saya tanya, hal-hal yang baik dukung tidak? Dukung tidak? Takbir. Jangan mau kita diadu domba dengan ISIS, saudara. Sekarang ini banyak pihak-pihak menginginkan supaya kita bermusuhan dengan ISIS, betul? Supaya kita menggebuki ISIS, betul? Itu tidak akan dilakukan oleh FPI, saudara. Kalau pemerintah zalim, tentara jahat, polisi jahat, main tangkap, main tembak, rakyat hartanya dijarah, tanahnya dirampas, syariat Islam disingkirkan, saudara. Saya mau tanya, kira-kira besok perlu ada ISIS tidak? Perlu ada ISIS tidak? Takbir. Apa yang mereka junjung tinggi? Pancasila atau Pancagila? Apa yang mereka junjung tinggi? Pancasila atau Pantat Cina? Presiden goblok. Udah menteri agamanya, saudara, sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Nggak mesti nunggu 20 tahun, nggak mesti nunggu 30 tahun, enggak. 2019, kalau kita bisa rebut secara konstitusional, maka tahun 2020 syariat Islam sudah bisa jalan di Indonesia. Karena ingat, sistem perundang-undangan di Indonesia yang buat adalah DPR RI. Kalau kursi umat Islam yang kur syariat 60%, atau kita katakan bisa 2/3, apalagi, maka kalau ada hukum potong tangan pencuri, umpamanya diusulkan, didiskusikan, berdebat, deadlock, maka akan ada taswid, akan ada voting. Voting, kalau kita pegang 2/3 kursi yang ada di DPR, kita menang. Kalau menang, berarti hukum hudud akan bisa jalan di kita punya negeri. Jadi siapa bilang hudud nggak bisa jalan di Indonesia? Siapa bilang hukum Islam nggak boleh berlaku di Indonesia? Organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, tak usah ragu-ragu. Saya bilang begitu, tangkap semuanya sudah. Tak usah ragu-ragu. Saya arti saja semuanya siapa yang mana itu. Apa itu demo-demo dan ikut yang begituan, tindakan-tindakan perusahaan. Orang-orang itu kan tolol. Ya sudah, mau diapain. Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Secara jelas
seorang Rizik Syihab itu mendukung ISIS atau seolah-olah mendukung ISIS atau bagaimana sih sebenarnya? Karena kita mau bicara konteks langsung, karena sebagai pimpinan tertinggi FPI saat itu ya, berarti apakah FPI sebenarnya terkait dengan ISIS atau tidak, begitu sederhananya? Nah, kalau masalah terkait atau tidaknya, saya tidak melihat faktanya, tapi dari video itu saya melihat bahwa itu sebagai dukungan. Karena dianggap apa yang dilakukan ISIS itu adalah memperjuangkan Islam katanya. Padahal menurut saya enggak, bukan itu. Islam bukan seperti itu, gorok-gorok, main culik polisi. Menurut videonya main culik polisi di Irak, langsung main digorok polisi kan ngeri, nggak ada begitu. Islam nggak ngajarin seperti itu, nggak ada Islam yang model-model seperti itu, nggak ada. Kayak Islam itu bukan ISIS. Kan kalau Habib Rizik mendukung memberikan statement bahwa kita nggak mau bermusuhan dengan ISIS, berarti kan dia temennya. Dengan kata-kata yang jangan mau diadu domba. Kalau dia jangan mau diadu domba, kalau kita jangan mau diadu domba, jangan sampai kita bermusuhan dengan ISIS, berarti kan dia temennya. Apa kalau bukan temennya? Ya. Nah, itu yang kita khawatirkan. Terus kemudian Habib Rizik itu punya pengaruh yang besar terhadap masyarakat Muslim di Indonesia gitu loh. Waktu itu ada FPI dengan segala macam propagandanya, dan saya takut, saya ngeri kalau ini nggak di blow up dan dibantah dari ulama-ulama kita, dari mau itu secara normatif hukum positif dan bagaimana upaya pemerintah juga untuk mencegah pengaruh itu gitu loh saya. Oke. Gimana caranya teman-teman di media juga bagaimana untuk membantah isu-isu yang lagi digemborkan saat itu. Nah, kemudian itu masalah video. Yeah. Kemudian bukti lagi bahwa dari faktanya ya, ditemukan waktu penggeledahan rumah itu memang betul ada video, ada foto, ada buku-buku juga, buku-buku mengenai seruan jihad, ya kan? Yeah. Di rumah Munarman. Munarman, ya. Penggeledahan yang kemarin ya, berarti penggeledahan kemarin penangkapan ya. Iya, penggeledahan kemarin, dan itu nggak sedikit bukunya, gitu loh, nggak sedikit. Bukan itu bisa disebut indikasi. Kalau saya ngelihat, bisa disebut indikasi. Saya nggak ngerti, saya nggak mau berasumsi di sini, tapi ngelihat fakta aja, gitu loh, bahwa ada buku-buku seruan jihad apa ini segala macam. Apakah itu mengarah itu betul dari situ akhirnya Munarman terdoktrin dari buku-buku itu, entah gimana. Terus kemudian bukti yang lain, ada bahan peledak yang punya daya ledaknya tinggi di bekas kantor FPI begitu ya. Bekas kantor, iya. PPAT ya kalau nggak salah, apa jenis TTAT apa. Dan itu ya mungkin dari Januar dan dari Aziz Januar membantah bahwa itu hanya sekedar pembersih WC apa segala macam. Polisi kan nggak bego, maksud saya. Apalagi Densus yang memang suka nanganin urusan bom apa segala macam, mereka kan udah kenyang urusan gitu-gituan. Nggak mungkin bisa bikin statement bahwa itu deterjen, bahwa itu pembersih WC, bahwa itu macam cairan biasa untuk bisa dipakai di rumah orang.